Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Anda semuanya kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, selamat malam Bapa. Kami hendak mendengar akan sebagian sabda firman-Mu. Berkatilah setiap pribadi kami, hingga kami beroleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya kan sama, yaitu doa jangan bertele-tele. Dan firman Tuhan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan saya mau bacakan kembali lewat Matius pasal yang ke-6, ayat 5 dan 7 yang sudah disusun oleh Pak Michael. Tinggal saya mengkhotbahkan, tetapi saya senang, saya tambahkan satu ayat lagi, yaitu sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saudara, mari kita perhatikan firman Tuhan, Matius pasal 6, ayat 6, 7, dan 8. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Ayat 8 merupakan kesimpulannya, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum, silakan digarisbawahi, dicoret di bawahnya, sebelum kamu minta kepadanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin sampaikan lebih dulu apa yang sebetulnya ada di dalam unek-unek di dalam hati orang-orang Kristen pada umumnya tentang doa. Bukankah Anda dan saya pun seringkali bertanya-tanya, sebetulnya sebagai orang Kristen, doa itu mesti berapa kali? Terus kemudian, doa itu mesti jam berapa? Nah, saudara, saya ingin sampaikan kepada Anda lebih dulu, ya, doa di dalam Alkitab, Yesus Kristus Tuhan memberikan pelajaran dan petunjuk. Yang pertama lewat Daniel. Daniel itu satu hari berdoa 3 kali. Di rumahnya dia yang paling atas, itu ada tingkap rumahnya, kalau dibuka, dia bisa menghadap ke Yerusalem. Kelihatan langit, dia sujud menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Karena pada zaman Daniel, kebanyakan orang berdoa itu kiblatnya, arahnya itu menghadap ke Yerusalem. Daniel dengan setia di jam-jam tertentu dia berdoa sehari 3 kali. Nah, saudara, demikian pula Tuhan Yesus mengajarkan sebetulnya Tuhan ini adalah Allah yang fleksibel sekali, ya. Terserah sesuai dengan kebutuhan Anda dan saya. Karena lewat kehidupan Kristus pun dia tunjukkan yang biasa dia lakukan adalah 2 kali dalam satu hari, tetapi di tengah-tengah kegiatan, jika ada sesuatu yang perlu dia lakukan, kembali juga dia berdoa kepada Bapaknya. Sehingga berapa kalinya itu terserah, tergantung dengan kebutuhan. Jamnya biasanya Tuhan Yesus lakukan. Saudara, kita lihat lebih dulu, ya. Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35. Silakan dibuka Alkitabnya. Markus pasal 1 ayat 35. Nah, ini ditayangkan, ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, huruf besar, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa
di sana. Saudara, yang pertama Tuhan Yesus lakukan, kebiasaan dia berdoa, itu pagi-pagi benar. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa di tempat yang sunyi dengan maksud dan tujuan supaya apa? Konsentrasi. Supaya tidak terganggu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dia memilih pada waktu pagi. Demikian pula dengan saya lakukan hal yang sama. Di pagi yang indah, saya berdoa pagi hari dengan maksud dan tujuan supaya tidak diganggu dengan kesibukan yang sementara waktu belum dimulai. Supaya saya bisa konsentrasi. Kemudian yang kedua, Matius 14 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, saudara, Yesus juga Tuhan kita berdoa pada waktu malam dengan maksud dan tujuan tetap supaya di malam yang sunyi tadi dia bisa curhat dengan Bapaknya tanpa diganggu oleh banyak kegiatan dan kesibukan yang lainnya. Nah, saudara, yang berikutnya Yesus Tuhan katakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Sekaligus menutup renungan singkat saya pada malam hari ini, apa arti bertele-tele tadi? Saudara, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kata semalam-malaman boleh digarisbawahi berarti dia butuh durasi waktu yang panjang. Otomatis banyak kata-kata yang keluar. Nah, padahal tadi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak perlu ngomong banyak-banyak. Saudara, tadi di dalam Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7, bukankah Yesus Tuhan berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, bukankah Tuhan Yesus juga mengeluarkan banyak kata-kata? Dia berdoa semalam-malaman. Tetapi maksudnya bukanlah seperti yang di ayat yang ke-7. Doa bertele-tele ini adalah doa yang tidak to the point. Doa yang muter-muter. Doa yang diucapkan tidak ada ujung pangkalnya. Doa yang tidak jelas maksudnya. Doa yang bisa membuat orang yang mendengarkan itu jadi bingung. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan, jangan doa itu bertele-tele. Sudah doa to the point saja. Sebab Anda dan saya bukan orang yang jauh di hati Tuhan. Kita ditabiskan oleh Tuhan sebagai anaknya. Sama seperti ketika dia berkata di dalam doanya, ketika dia di Taman Getsemani, ya Aba, ya Bapa. Demikian pula roh Yesus Kristus Tuhan yang berkenan tinggal di dalam hati saudara,
itu pun akan membuat kita bisa juga berkata, ya Aba, ya Bapa. Berarti kita punya kedekatan, hubungan dengan Allah, Bapa yang di surga, demikian erat, demikian dekat. Sehingga dia senang. Sebagai bukti kedekatan kita kepada dia, juga dia kepada kita diminta oleh Tuhan doa itu langsung to the point. Misal, ini doa mau makan ini, misal. Yang sering kali Anda selalu naikkan di dalam setiap mau makan. Bapak, terima kasih. Makanan minuman yang kau sudah siapkan. Sekarang, suci dan kuduskan Tuhan, menjadi kekuatan buat tubuh jasmani kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan, Sang Pencipta kami, Sang Juru Selamat kami, juga Sang Pemelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Singkat, nggak usah muter-muter. Nggak usah dikasih kembangan yang macam-macam. Sehingga nampak doanya begitu panjang. Nggak perlu. Sebab ayat ke-8 menjadi kuncinya. Kenapa Yesus Kristus Tuhan ngomong dengan saudara dan saya, nggak usah panjang-panjang. Sebab di dalam ayat ke-8 ini yang menjadi kuncinya. Jadi jangan kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum, digarisbawahi, sebelum kamu minta kepadanya. Nah saudara, oleh karena Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan, kita butuhkan dan akan kita sampaikan kepada dia, dia berkata kepada Anda dan saya, tidak perlu panjang-panjang, aku tahu apa yang kau mau. Singkat saja. Oleh karena itu, saya mengkritik keras jika ada hamba Tuhan, pembicara yang mengajarkan demikian. Saudara, Anda harus berbahasa roh. Karena bahasa roh ini adalah bahasa sandi yang Anda akan katakan kepada Tuhan yang tidak dimengerti oleh iblis setan. Sehingga iblis setan tidak bisa mencuri. Saudara, saya protes. Kalau memang kita berkata-kata tidak dengan bahasa roh kepada Tuhan dalam doa, kemudian iblis setan bisa mencuri, ayat 8 ini tidak perlu ada. Sebab Tuhan yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pasti tidak bisa dicuri oleh iblis. Dan sebelum saudara berkata-kata, baik dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa manusia sekalipun, Alkitab katakan, Yesus itu Tuhan katakan, aku sudah mengetahui apa yang akan kau minta. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin.